نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita, kajian sore pada setiap hari Sabtu, kajian tentang seputar ilmu waris yang dikenal juga dengan sebutan ilmu faraid. Ilmu yang kata Rasulullah merupakan ilmu yang akan menjadi langka di akhir kehidupan dunia. Di akhir zaman ilmu ini termasuk ilmu yang menjadi ilmu yang langka karena ilmu pertama yang akan Allah angkat dari muka bumi diantaranya adalah ilmu tentang ilmu waris. Diangkatnya ilmu ini biasanya diawali dengan semakin sedikitnya orang yang manusia yang menerapkan hukum waris Islam, kemudian otomatis semakin sedikit orang yang memahami ilmu waris Islam, maka ilmu ini akan menjadi tidak digunakan alias diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang saat ini memiliki semangat untuk belajar ilmu ini bisa termasuk umat Rasulullah yang berusaha terus untuk memahami ilmu-ilmu apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hukum tentang pembagian warisan dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, karena memang kuliah kita ini tidak ada ujian ya. Jadi saya juga tidak bikin rencana studi, saya nggak bikin pembagian tema-tema apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Tapi biarlah kita mengalir saja. Bahkan saya berharap karena ilmu waris itu ilmu yang selalu banyak pertanyaan, mungkin nanti kita bikin fleksibel saja. Jadi kalau ternyata memang di tengah-tengah penjelasan saya, nanti ada hal-hal yang ingin diperdalam langsung, diinterupsi saja. Misalnya langsung saya hal ini mohon untuk dijelaskan lebih lanjut, karena memang ilmu waris ini ilmu yang banyak sekali saya temukan di lapangan ketika mengajar ini, selalu inginnya porsi diskusi itu jauh lebih panjang dibandingkan porsi temanya gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau kurang ingin didiskusikan, silakan nanti bisa langsung diinterupsikan di saat-saat saya sedang menyampaikan tema yang berkaitan dengan ilmu waris ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan pada sore hari ini, pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang sebentar saya akan share dulu. Udah tampil ya? Halo? Udah ya? Sudah Ustaz. Baik. Jadi pada pertemuan sore hari ini kita akan bahas pertama tentang pengertian ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid dalam fikih Islam? Kemudian kita akan juga bahas tentang pentingnya ilmu faraid ini. Kita akan kaji tentang dalil syar'i yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu faraid, sekaligus menjadi motivasi kita kenapa ilmu ini harus kita pelajari, karena harus berkaitan dengan hal-hal yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kita, yang pastinya juga harus diterapkan karena faraid berkaitan dengan pembagian warisan yang akan selalu dihadapi oleh setiap orang, karena setiap kita itu pasti akan mewariskan atau diwarisi. Kemudian berikutnya kita akan bahas juga tentang pengertian waris secara khusus. Waris secara khusus, kemudian perbedaannya dengan hibah, perbedaannya dengan wasiat. Nah, karena sebagian orang saat ini memilih membagi hartanya pendekatan hibah. Ada sebagian membagi hartanya pendekatan wasiat.
Nah, ada sebagian lagi pendekatan waris. Kira-kira apa perbedaan antara waris, hibah dengan wasiat? Sehingga kita bisa menempatkan masing-masing ketiga hal ini pada tempatnya dan sesuai dengan syarat dan ketentuannya tentunya. Kemudian kita juga akan bahas tentang rukun sekaligus ke objek waris. Kemudian juga kita akan bahas tentang sebab-sebab apa yang menyebabkan terjadinya hubungan saling mewarisi di antara dua orang. Sekaligus syarat waris. Artinya syarat apa yang harus terpenuhi ketika waris itu akan dilaksanakan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ilmu faraid. Ilmu faraid atau yang dikenal juga dengan ilmu waris. Waris itu dalam bahasa Arab berasal dari kata waritha, yarithu irth. Waritha, kita dalam Quran kita baca ada ayat wa waritha Sulaiman Daud. Wa waritha Sulaiman Daud. Jadi Sulaiman mewarisi dari bapaknya Daud. Gitu ya. Waris atau waritha yarithu irth. Nah, irth secara bahasa bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Baik sesuatu itu bersifat abstrak atau konkret. Ya. Makanya ada orang menyebutkan mewarisi ilmu, abstrak. Mewarisi perilaku, abstrak. Tapi ada yang mengatakan mewarisi harta, konkret. Nah, hartanya ada wujudnya gitu ya. Nah, maka warisa artinya berpindahnya harta dari seorang ke orang lain. Nah, itu secara bahasa. Waris berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain, baik sesuatu yang bersifat abstrak ataupun konkret. Nah, kemudian dalam istilah ilmu fikih Islam, warisan itu dipersempit. Nah, jadi sehingga warisan itu hanya berlaku untuk berpindahnya kepemilikan hak terhadap harta dari seseorang yang wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup. Masih hidup ketika orang itu wafat. Maksudnya begini. Jadi kalau orang yang ketika yang punya harta ini wafat belum ada, belum lahir, maka otomatis dia bukan ahli warisnya. Karena kan secara istilah, secara definisi di sini berpindahnya kepemilikan hak terhadap harta. Berarti harus harta hak milik. Makanya nanti kalau ada harta orang lain harus dipisahkan dulu. Karena kan berpindahnya kepemilikan hak terhadap harta. Dari siapa? Di situ saya kasih tanda satu di sini itu karena kepemilikan terhadap harta ini merupakan nanti akan menjadi rukun waris. Makanya harus ada harta. Itu salah satu rukun waris adalah satu harus ada harta yang akan dipindahkan hak kepemilikannya. Kemudian berpindahnya dari siapa? Dari pemiliknya yang sudah wafat. Makanya warisan pemiliknya harus wafat. Kalau pemilik harta belum wafat, berarti bukan warisan namanya. Karena warisan hanya akan berpindah secara otomatis harta itu dari orang yang sudah wafat. Maka rukun yang kedua adalah harus ada seorang pewaris yang sudah wafat. Dan pewaris ini memiliki harta. Kepada siapa berpindahnya? Kepada ahli warisnya yang masih hidup. Artinya ahli warisnya yang sudah wafat duluan, itu dianggap tidak ada. Karena ahli warisnya yang masih hidup. Hidupnya kapan? Hidupnya ketika si pewaris ini wafat. Bukan hidup sebelumnya. Dan juga bukan hadir setelahnya gitu ya. Nah, jadi harus hidupnya ketika si pewaris ini wafat. Nah, ini pengertian waris dalam fikih Islam. Sekali lagi, waris adalah berpindahnya kepemilikan terhadap harta dari seorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup pada saat dia wafat. Oke. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan pengertian faraid. Kalau tadi waris, sekarang faraid. Kenapa kok ada istilah, ada ilmu faraid, ada ilmu waris? Apa hubungannya? Gitu. Sedangkan kata al-faraid itu adalah berasal dari kata faridah. Dalam bahasa Arab itu kan mengenal bentuk singular dan juga bentuk plural gitu ya. Jadi ada bentuk tunggal, mengenal juga bentuk jamak gitu ya.
Faraid itu bentuk jamak dari fariidah. Bentuk jamak dari fariidah. Fariidatun, fariidatani, faraid. Gitu ya. Dan al-fariidah itu sendiri maknanya banyak digunakan satu untuk sesuatu yang jumlah ukurannya, kadarnya sudah ditetapkan. Misalnya 5, 10, seperti sholat kan, duhur 4 rakaat, waktunya sudah ditetapkan pada waktu khusus, asar 4 rakaat, itu fardhu. Jadi apapun sesuatu yang sudah ditetapkan ukurannya, jumlahnya, kadarnya, volumenya, itu ditetapkan oleh yang menetapkan, namanya fardhu. Dan yang kedua, fardhu juga dalam bahasa Arab diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan, seperti sholat. Makanya sholat duhur disebut dengan fardhatus sholah, karena sholat yang 5 waktu itu diwajibkan, diharuskan untuk ditunaikan oleh orang yang beriman. Fardhu. Ada fardhatus shaum, karena kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, maka ilmu warisan disebut sebagai faraid. Apa hubungannya? Karena sebagian besar kadar warisan yang nanti akan dibagikan kepada ahli waris itu sebagian besar itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadis. Ditetapkan berapa besarannya, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang 1/3, 2/3, 1/6, gitu kan, ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Selain ditetapkan kadarnya, juga ditetapkan siapa yang berhak dan apa ketentuannya. Misalnya setengah itu jatahnya siapa saja. Siapa yang mendapatkan setengah? Allah yang menetapkan. Dan kapan dia mendapatkan setengah? Apa ketentuannya? Jadi selain kadarnya ditetapkan setengah, juga penerimanya juga Allah sudah tetapkan. Dan ketentuan juga Allah sudah tetapkan. Maka disebut dengan faraid. Karena ukurannya, ketentuannya, kadarnya sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sehingga kita ini tidak bisa mengubahnya. Kita bisa menerapkan semua ketentuan itu, ketetapan itu ketika syarat dan ketentuannya sudah terwujud. Dan ketika pemiliknya ada. Gitu ya. Makanya disebut dengan ilmu faraid karena kadarnya sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Di sisi yang lain, hukum faraid karena di ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, maka tentunya kita orang yang beriman, maka kita wajib untuk menerapkan apapun yang sudah Allah tetapkan. Jadi ketika kita akan bagi waris, maka ketika kita ketemu ternyata setengah buat si fulan, ya kita harus terapkan. Wajib itu. Gitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kenapa disebut ilmu faraid? Karena selain juga jumlah kadarnya sudah Allah tetapkan dan penerima juga Allah tetapkan dalam Al-Quran, pun kita sebagai orang yang beriman punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah, alias mengabaikan salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adapun kalau kita lihat dari pengertian sebagai sebuah disiplin ilmu, kalau tadi sebagai sebuah makna. Kenapa kok faraid itu ilmu waris disebut dengan faraid, kenapa waris? Sekarang kita akan coba definisikan ilmu faraid, ilmu waris sebagai sebuah disiplin ilmu. Maka ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan dari seorang pewaris, yaitu almarhum atau mayit yang wafat, orang yang wafat, kepada ahli warisnya. Sehingga nanti di situ mencakup pembahasan tentang sebab-sebab waris, kapan orang ini menjadi pewaris, kapan menjadi ahli waris, apa sebab yang menghubungkan keduanya, sehingga terjadi hubungan saling mewarisi. Rukun tadi sudah saya singgung, rukunnya ada 3. Ada harta, ada pewaris, ada ahli waris. Dan juga ada syarat-syaratnya. Tadi, pewaris sudah harus wafat, ahli waris masih hidup, dan hartanya ada. Itu di antara syarat untuk pembagian warisan. Nah, dan juga kita akan bahas di sini tentang hal-hal yang bisa menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya. Nah, kalau tadi ada sebab yang menyebabkan 2 orang memiliki hubungan saling mewarisi, bapak dari anaknya, anak dari bapaknya, ibu dari anaknya, anak dari ibunya, saudara dari saudarinya, saudara dari saudaranya, begitu. Ada hubungan, ada sebab.
tapi juga nanti akan ada sesuatu yang bisa menyebabkan seorang ahli waris, tapi dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Misalnya anak yang semula ahli waris, tapi karena ada satu hal, maka si anak bisa terhalang untuk mendapatkan warisan. Nanti akan dibahas di ilmu faraid itu. Kemudian kita juga akan bahas tentang ilmu faraid, juga membahas tentang kerabat mayit, siapa yang berhak mendapatkan warisan, yang kita kenal dengan ahli waris, dan siapa kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan. Dalam ilmu waris disebut sebagai dawil arham. Jadi nanti kerabat mayit tidak semuanya sebagai ahli waris. Ada yang ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Dan kemudian kita juga akan bahas, ilmunya juga akan membahas tentang kadar hak waris setiap ahli waris. Tadi kerabat ada dua, ada yang ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Nah, nanti yang ahli waris, nanti akan kita cek siapa saja yang ahli waris, kemudian berapa kadar hak warisnya masing-masing. Nah, sekaligus kita akan bahas tentang ketentuan mewarisi dan tata cara pembagian warisan di antara para ahli waris. Nah, ini secara pengertian ilmu waris, ilmu faraid, kemudian termasuk juga apa yang disebut dengan ilmu waris secara pengertian disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan bahas tentang pentingnya ilmu waris, pentingnya ilmu faraid atau kedudukan ilmu ini dalam syariat kita, agama kita. Ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari. Tadi sempat disinggung oleh Pak Asep tadi di awal. Sangat penting untuk kita pahami, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang ilmu waris, ilmu faraid ini itu akan mengajarkan kita untuk mengetahui siapa kerabat keluarga mayit yang ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Nah, agar kita tidak salah kemudian memberikan harta yang seharusnya, kalau kita nggak paham kan artinya apa? Artinya nanti orang yang seharusnya bukan ahli waris kita kasih uang, harta, sementara yang ahli waris kemudian malah nggak kita kasih harta. Itu kan bahaya. Padahal itu hak yang harus disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, kenapa ini penting? Karena harta warisan mayit itu hanya menjadi hak ahli warisnya. Hak, berarti hak terus ditunaikan. Ketika kita tidak tahu siapa yang ahli waris, siapa yang bukan ahli waris, maka bisa jadi kita akan kebalik tadi. Yang bukan ahli waris kita kasih uang, harta, sementara yang ahli waris kita abaikan. Dan ini masalah. Nah, maka ilmu ini penting untuk kita ketahui karena kita seringkali akan mungkin diminta atau mungkin dalam keluarga kita akan mengalami kasus pembagian warisan. Gitu. Yang kedua, ilmu ini juga penting karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui hak-hak waris yang secara langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah menetapkan. Kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, di situ secara ayat ke-7 itu secara umum menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu berhak mendapatkan warisan dari peninggalan kerabatnya. Kedua orang tuanya dan kerabatnya. Begitupun seorang perempuan itu berhak mendapatkan warisan dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Itu di ayat 7 secara umum. Tapi nanti mulai dari ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, ayat terakhir surat An-Nisa, 3 ayat ini Allah secara detail menjelaskan tentang hak-hak waris. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, 2/3, ada yang 1/4, 1/8, dan selanjutnya. Ada juga hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ketentuan ini. Ada yang berkaitan dengan kakek, berkaitan dengan nenek, berkaitan juga dengan beberapa ahli waris yang tidak ditetapkan berapa besarannya, tapi dia sebagai ahli waris. Nah, insya Allah nanti kita akan pelajari. Kemudian ilmu ini juga penting untuk kita pelajari karena penerapan ilmu faraid itu sangat efektif, sangat efektif. Bahkan tidak ada cara yang lain menurut saya sih. Selain menerapkan ilmu faraid, sangat efektif untuk mewujudkan nilai adil dalam pembagian harta warisan. Nah, adil itu kan tidak harus sama ya. Adil itu adalah memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Itu adil namanya. Yang berhak banyak ya dikasih banyak, yang berhaknya sedikit ya kasih sedikit, jangan dibalik dengan alasan apapun gitu ya. Makanya efektif banget, efektif untuk mewujudkan nilai adil dalam pembagian harta warisan. Nah, dan juga efektif untuk mencegah terjadinya konflik antar saudara.
Kalau ada orang yang kemudian bingung, gimana cara baginya? Bagi rata. Saya nggak setuju, kata yang lain. Ya sudah, kalau kita ribut, kita sekarang bedah, kita buka ilmu yang membahas tentang hukum Allah. Kita buka ilmu faraidnya, jelaskan. Begitu paham semuanya kalau ini sudah Allah yang menetapkan, biasanya kalau orang yang punya iman, ya sudah, karena Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan nih haknya saya seperti ini, saya terima apa adanya. Bagi orang yang punya iman. Oleh karenanya tadi penerapan ilmu faraid, karena Allah yang sudah menetapkan, maka pada umumnya efektif untuk mewujudkan nilai adil dan mencegah terjadinya konflik antar saudara atau antar ahli waris ketika pembagian harta warisan. Selanjutnya ilmu ini juga penting karena penerapan hukum waris itu sekaligus menjadi bukti keimanan kita dan bukti ketundukan kita kepada ketentuan hukum Allah. Nah, jadi ketika kita menerapkan hukum waris dalam pembagian warisan, ini membuktikan kalau kita itu ya iman dan tunduk kepada Allah, tunduk kepada ketentuan Allah, ketentuan hukum Allah, di mana ketundukan ini yang menjadi sebab keselamatan hidup dunia dan akhirat. Makanya nanti kita akan pelajari setelah Allah selesai menjelaskan ayat 11, ayat 12, detail tentang hak-hak waris. Allah kemudian lanjutkan dengan dua ayat berikutnya, ayat 13 dan ayat 14. Ini sangat sebagai sebuah closing statement begitu, bahwa apa yang Allah jabarkan sebelumnya tentang setengah, separuh, seperenam, seperdelapan, 2/3, itu semuanya merupakan ketentuan Allah. Tilka hududullah, kata Allah SWT. Tilka hududullah. Semua itu merupakan ketentuan Allah. Namanya ketentuan kan tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita lewatin. Kita harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ayat berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk diantaranya ketentuan hukum waris ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan kebalikannya, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak menerapkan hukum-hukum Allah termasuk hukum waris ini, maka yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan ke dalam neraka. Nah, itu sebagai efek gitu. Makanya tadi penerapan hukum waris menjadi bukti keimanan sekaligus ketundukan kita terhadap hukum Allah yang menjadi sebab hadirnya keselamatan hidup kita dunia dan di akhirat. Baik, itu secara umum. Kenapa ilmu waris menjadi penting? Nah, selanjutnya kita akan coba bedah secara lebih terperinci sedikit tentang dalil ini. Ya, tadi ayat ke-7 sudah saya singgung secara umum. Ayat ini menjelaskan tentang An-Nisa ayat 7 bahwa seorang laki-laki atau laki-laki itu memiliki hak warisan dari peninggalan ibu bapaknya dan juga kerabatnya, al-walidan wal aqrabun. Ini isyarat bahwa orang itu tidak hanya mewarisi dari ibu bapaknya, tapi juga bisa mewarisi dari saudaranya, dari kerabatnya, bahkan bisa dari ponakannya, bisa juga dari pamannya, gitu kan? Habis juga dari kakeknya, gitu ya. Bisa juga dari anaknya, gitu ya. Karena kan kerabat, gitu. Begitupun dengan perempuan, juga memiliki hak dari peninggalan bapak ibunya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Makanya nanti tidak rata. Nah, ini sebagai isyarat bahwa hak masing-masing itu bisa beda-beda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat lebih sedikit. Mimma qalla minhu aw katsur. Nasiban mafruḍa, semua itu sudah menjadi bagian yang Allah tetapkan. Ini sebagai isyarat di awal. Bahwa hak waris itu yang berhak memang harus dikasih, bagiannya sudah Allah menetapkan, dan bagiannya pastinya tidak sama. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada seperdelapan, ada seperenam, dan selanjutnya. Karena semua sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian di ayat yang ke-11, nah di sini yang kemudian Allah lebih detail ya, di mana Allah menjelaskan di sini, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah berwasiat kepada kalian terkait warisan anak-anak kalian, lizzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu bagiannya sama dengan bagian 2 anak perempuan. Makanya laki-laki 2:1. Anak laki-laki bagiannya itu seperti bagian 2 orang anak perempuan.
Ya, 2:1. Jadi kalau ada orang wafat punya anak 2, laki dan perempuan, maka nanti harta untuk anak itu dibagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Karena kan di zakari mithlu hadzil unsayyain. Kemudian dilanjutkan juga ayat di sini, tapi kalau tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan, maka fa in kunna nisaan fawqa thnataini, jika semuanya anak perempuan, jumlahnya 1 orang lebih, artinya 2, 3, 4 dan selanjutnya, maka bagian anak yang lebih dari 1 orang itu beranak perempuan itu dapat 2/3. Detail sekali Allah mengatakan 2/3. Kalau seorang setengah, kalau 2 orang ke atas anak perempuan saja itu 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan cuma 1 orang, satu-satunya nggak ada yang kedua, maka dia dapat setengah. Kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3. Nah, ini secara detail ya tentang pembagian warisan untuk anak ya. Dan untuk anak laki-laki nggak disebutkan berapa besarannya. Cuma dikatakan sebagai sebuah kaidah umum, anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Atau bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian 2 anak perempuan. Fik, itu Al-Quran. Pendek tetapi fik. Nah, cuma nanti kalau tidak ada anak laki-laki, ada anak perempuan saja, kalau 1 orang setengah, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Nah, kemudian di garis berikutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua, bapak dan ibu, masing-masing mendapatkan 1/6. Masing-masing dari keduanya, bapak atau ibu, itu mendapatkan 1/6 mimma taraka, dari peninggalan anaknya yang wafat. Dari peninggalan anaknya yang wafat. In kana lahu walad, kalau anaknya yang wafat itu memiliki anak keturunan. Jadi ada orang wafat ini punya bapak ibu. Yang wafat ini punya anak. Berarti kan anaknya yang wafat ini punya anak. Berarti si kakeknya ini punya cucu gitu ya. Kalau seorang anak yang wafat ini punya anak ketika wafatnya, maka bapak ibunya masing-masing mendapatkan 1/6. Fa in lam yakun lahu walad, kalau tidak punya anak, artinya orang yang wafat ini tidak punya anak. Ada orang yang wafat belum menikah, atau sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Ketika wafat kan punya harta, berarti dia wafatnya tidak punya anak. Tapi kalau orang tuanya ada, nah, kalau dia tidak punya anak, kemudian ahli warisnya di situ ada kedua orang tuanya masih hidup, maka ibunya mendapatkan 1/3. Bapak berapa? Nggak disebutkan. Ibu saja yang disebutkan. Nah, perempuan rata-rata yang disebutkan. Yang di atas anak perempuan disebutkan. 1/2 atau 2/3. Ketika bapak, ibu yang disebutkan. Bapak nggak disebutkan. Apa artinya? Kalau ibu 1/3, berarti bapak sisanya 2/3. Kalau tadi ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan setengah, ketika nggak disebutkan, kan otomatis dibagi 3. 2 bagian laki-laki, yang sisanya perempuan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, kalau almarhum di sini punya saudara lebih dari 1 orang, 2, 3, 4, dan juga punya ibu, maka ibunya mendapat 1/6. Jadi kalau tadi di sini 1/3, ketika tidak punya anak, ibunya 1/3. Nah, tapi kalau ada saudara lebih dari 1 orang, walaupun tidak punya anak, maka ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Gitu. Berkurang menjadi 1/6. Oke. Semua ketentuan ini mimba di wasiyatin yusi biha audain, setelah wasiat. Kalau ada wasiat sudah dilaksanakan, audain juga hutang sudah dibayarkan. Jadi setelah hutang dan setelah wasiat. Nah, jadi pembagian tadi yang 1/2, 2/3, 1/6, 1/3 itu diberikan setelah pelaksanaan wasiat dan dain. Makanya nanti dalam pembagian warisan, sebelum membagi waris itu kalau ada utang dilunasi dulu utangnya. Nah, kemudian selalu dicek ada wasiat Kak. Kalau ada wasiat, laksanakan wasiatnya. Nah, sisanya setelah hutang dan wasiat baru kemudian dibagikan kepada ahli waris. Itu nanti begitu urutan dalam pembagian warisan. Jadi utang, kemudian wasiat, kemudian baru pembagian warisan.
Baik. Oke. Nah, dalam ayat 12 juga di sini tentang ahli waris juga detail ya. Di sini bagaimana Allah menjelaskan tentang bagian seorang suami. Di sini suami dikatakan walakum, dan bagi kalian para laki-laki setengah, nisfu setengah, ma taraka azwajukum setengah dari peninggalan istri-istri kalian. Jadi suami itu nanti punya berhak mendapatkan setengah dari peninggalan istrinya. Tapi syaratnya illam yakun lahunna walad. Jika istrinya yang wafat itu tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Di sini kata-kata azwaj, karena azwaj di sini kan bisa laki-laki istrinya bisa lebih dari satu orang. Nah, misalnya istri pertama punya anak, istri kedua nggak punya anak. Ketika istri pertamanya wafat, suaminya dapat punya anak, berarti tidak dapat setengah, karena kan syaratnya harus punya anak, harus tidak punya anak. Anak kedua, istri kedua misalnya tidak punya anak, maka dapat dari istri keduanya adalah dapat warisannya separuh. Karena kan syaratnya separuh itu apabila istrinya yang wafat itu tidak memiliki anak. Illam yakun lahunna walad. Kalau punya anak bagaimana? Kalau istrinya yang wafat punya anak, fa in kana lahunna walad, maka berkurang separuh. Falakumur rubu. Nah, seperempat jadinya. Jadi kalau semula setengah bagian suami dari istrinya, kalau istrinya tidak punya anak keturunan, tapi kalau punya anak berkurang dari setengah menjadi seperempat. Falakumur rubu mimma tarakna. Seperempat dari peninggalan istrimu. Gitu. Kapan? Mimba di wasiyah, sama. Setelah ada wasiat dilaksanakan dan setelah utang juga dilaksanakan. Sisanya baru dibagikan kepada ahli waris, termasuk kepada suaminya. Ini tentang suami yang pertama. Berikutnya tentang istri. Walahunnar rubu, dan bagi mereka para istri itu mendapatkan seperempat. Seperempat dari peninggalan suaminya. Mimma taraktum, dari peninggalan kalian para suami. Illam yakun lakum walad, kalau kamu tidak punya anak para suami. Kira-kira begitu. Nggak punya anak keturunan, maka istrinya mendapatkan seperempat. Tapi kalau kau anak, fa in kana lakum walad, berkurang. Falahunna, bagi istri itu hanya seperdelapan. Berkurangnya separuh. Kalau laki suami dari setengah, berkurangnya ke seperempat. Kalau istri dari seperempat berkurang ke seperdelapan. Berkurang separuhnya. Gitu. Begitu rumusannya. Kapan? Mimba di wasiyatin yusi biha auda. Itu usulnya budain. Juga sama, setelah ada wasiat dan setelah hutang. Jadi hutang dulu dibayarkan, wasiat ditunaikan, baru sisanya dibagikan kepada ahli waris. Oke. Nah, nanti berikutnya ini warisan tentang saudara seibu dan saudari seibu. Di sini ada. Ya, oke. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Ini yang ayat 13-14 tadi kita sudah sampaikan di awal. Sebagai closing statement dari Allah Subhanahu wa taala, langsung setelah selesai menjelaskan beberapa perincian tentang hukum waris, langsung Allah jelaskan tilka hududullah. Hukum-hukum itu adalah ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan hukumnya, maka Allah akan masukkan ke dalam nerakanya, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin. Ini yang kemudian menjadi bagi kita sebagai pendorong gitu ya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang komitmen untuk melaksanakan taat kepada Allah dalam setiap hukum yang telah Allah tetapkan. Di antaranya hukum waris Islam. Nah, ini yang terakhir di surat An-Nisa ayat 176. Ini tentang saudara dan saudari kandung seayah seibu dan saudara-saudari kandung saudara-saudari seayah. Kalau yang ayat 12 tadi, paling akhir tentang saudara, saudari seibu, ibunya sama dengan almarhum tapi beda bapak. Kalau di ayat yang terakhir ini, tentang saudara dan saudari seayah seibu, bapak ibunya sama dengan almarhum, atau saudara-saudari seayah, beda ibu. Ya. Selebihnya nanti dibahas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Rasul al-hiqul fara'id bi ahliha, berikanlah al-faraid. Tadi faraid sudah kita bahas, adalah hak warisan yang sudah Allah tetapkan besarannya. Jadi ketika sudah kita pahami, berikan semua itu kepada yang berhak. Setengah kita berikan kepada yang berhak,
seperempat kita berikan kepada yang berhak, seperdelapan kita berikan kepada yang berhak. Al-hiqul faraid bi ahliha, berikan faraid itu kepada yang berhak memilikinya. Fama baqiya, kalau ada sisanya setelah diberikan, yang seperenam dikasih, seperempat dikasih, masih ada sisa, baru sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling berhak untuk mendapatkannya. Karena lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum, seperti anak laki-laki dekat sekali itu. Makanya anak laki-laki tidak perlu disebutkan berapa besarannya. Anak perempuan saja yang letakkan, setengah atau 2/3. Laki-laki nggak perlu. Kenapa? Karena laki-laki ini kuat banget. Kalau ada sisa, pasti akan terlimpah ke anak laki-laki. Gitu. Fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Mungkin bapak juga begitu. Bapak juga dekat banget sama anak itu. Laki-laki ya. Maka nanti keberadaan bapak itu bisa menghalangi banyak orang dalam warisan. Saudara terhalang oleh bapak. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki itu keberadaannya kuat. Bapak yang tadinya banyak bisa berkurang jadi 1/6. Karena anak laki-laki. Saudara terhalang oleh anak. Gitu kan. Kakek terhalang oleh anak. Paman, saudara semua terhalang oleh anak laki-laki. Makanya fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidu, pelajarilah ilmu faraid itu, tentang faraid, tentang ketentuan waris Allah itu. Pelajari itu, ini perintah Rasul. Wa'allimuha an-nas, dan ajarkan kepada manusia. Jadi bukan hanya dipelajari untuk diri kita, tapi juga ajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Nah, kenapa? Karena faraid itu merupakan nisful ilmi, separuh dari ilmu. Gitu. Karena ilmu itu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Gitu ya. Ilmu tentang harta itu ya ada ilmu faraid. Gitu. Ilmu ibadahnya ilmu yang lain. Gitu ya. Jadi dunia itu begitu. Harta dunia dengan ibadah. Gitu. Ilmu ibadahnya sudah ada ilmunya, ini ilmu tentang dunia. Wahuwa yunsa, dan ilmu faraid ilmu yang pertama kali dilupakan. Wahuwa yunsa, wahuwa awwalu syai'in yunsa min ummati. Ini merupakan hadis-hadis Rasulullah tentang motivasi bagi kita agar kita bisa mempelajari ilmu faraid secara lebih serius, karena ini berkaitan dengan hukum yang ketentuan Allah yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang waris. Tadi pengertian sudah kita bahas tentang warisnya, pengertian, yaitu berpindahnya harta dari seorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup. Tapi sekarang kita bahas perbedaan antara waris dengan hibah dan wasiat. Nah, warisan tadi sudah kita bahas, kita definisikan ya. Berpindahnya hak kepemilikan terhadap harta dan bersifat secara otomatis. Jadi berpindahnya itu otomatis, automatically gitu ya. Begitu ada orang wafat, maka otomatis kepemilikan hak dia atau harta itu sudah otomatis putus. Harus pindah kepada orang lain. Secara hak ya. Walaupun dalam penerapannya bisa dipending misalnya. Tapi secara hak itu sudah pindah secara otomatis. Begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Begitu yang dititipkan sudah wafat, maka otomatis harta itu harus pindah ke orang lain. Nah, pindahnya kepada siapa? Pindahnya kepada ahli warisnya yang masih hidup, agar harta itu dimanfaatkan untuk kehidupan di dunia dan untuk bekal hidup di akhirat. Itu secara pengertian. Makanya bersifat otomatis. Tidak ada nanti kalau saya wafat, misalnya nanti hartanya bagi setelah beberapa tahun kemudian, ya nggak bisa. Karena sudah otomatis. Namanya dipaksakan oleh syariat. Nah, jadi waris itu bersifat otomatis berpindahnya. Dari orang yang wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup. Maka yang bisa kita pahami adalah waris itu terbatas. Penerimanya terbatas. Kemudian kadarnya Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ada yang dapat 1/4, setengah, 1/8, dan selanjutnya. Tidak asal bagi. Dan pelaksanaannya, hukum waris itu terjadi setelah pemilik harta wafat. Itu yang terpenting di sini. Jadi warisan itu, hukum waris itu terjadi apabila pemilik harta sudah wafat. Maka kalau ada orang yang bagi-bagi harta sebelum wafat, itu namanya bukan warisan. Karena kan warisan adalah berpindahnya harta dari pemiliknya setelah ia wafat kepada ahli warisnya. Jadi kalau ada orang bagi-bagi harta
kepada anak-anaknya atau kepada istrinya atau kepada suaminya kalau dia perempuan sebelum dia wafat itu namanya bukan bagi waris, tapi judulnya bagi-bagi harta, bukan waris. Karena warisan itu spesifik, yaitu berpindahnya harta dari orang pemilik harta yang sudah wafat kepada ahli warisnya. Tentunya kapan pelaksanaannya? Setelah si pemilik ini wafat. Karena start mulainya hukum waris itu sesaat pemilik harta wafat. Startnya di situ. Begitu wafat, bermula ini hukum waris. Sebelum pemiliknya wafat, berarti warisan tidak ada. Kalau ada bagi harta, bukan warisan. Boleh tanya sebentar Pak Ustadz? Silakan. Potong, saya agak kecepatan tadi mengenai perpindahan hak pemilikan terhadap harta secara otomatis. Harta ini secara spesifik pemilik yang sah, Ustadz ya? Oh iya pasti. Dalam artian, contohnya begini, seorang pasangan suami istri memiliki satu bidang tanah di atas namakan suaminya. Kemudian suaminya meninggal, secara otomatis itu bukan harta suami. Berarti secara otomatis hak kepemilikannya sudah jatuh waris. Ya. Jadi kalau sudah boleh, sudah sah ya, secara syariat sudah sah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dilanjut Pak Ustadz. Makanya tadi fokus kepada kepemilikan. Jadi yang akan dibagi itu adalah harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Adapun harta yang ada harta orang lain, mungkin harta bersama, maka dipisahkan. Kan suka ada sekarang ada orang suami istri bekerja bareng-bareng, berusaha bareng-bareng, punya harta bersama, maka yang akan dibagi itu hanya yang milik almarhum atau almarhumah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dilanjut, ya. Jelas. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau misalkan yang ayah atau ibu yang meninggal duluan, kan kalau di sini kan otomatis nih. Tapi kan kemudian biasanya anak-anaknya itu sungkan sama misalnya yang meninggalnya ayahnya, ibunya masih hidup. Ya. Kan sebenarnya kalau di sini otomatis harus dikasih ke istri dan anaknya. Nah, kan suka nggak enak sama ibu, udahlah biarin aja. Nah itu sebenarnya tuh ketentuannya tuh secara otomatis harus langsung disegerakan atau udah nggak apa-apa atau sesuai kesepakatan atau gimana sih? Jadi otomatis itu bukan pembagiannya, tapi secara otomatis hak harta itu sudah berpindah menjadi hak orang lain. Paham ya? Jadi begitu pemilik harta ini sudah wafat, maka otomatis harta itu berpindah secara hak kepada ahli waris itu. Haknya. Maka ketika ahli waris itu meminta untuk pembagian segera, itu dia nggak salah. Karena sudah dia menuntut haknya gitu lah. Menuntut haknya gitu. Tetapi kalau memang ada satu hal yang menuntut untuk penundaan pembagian warisan secara langsung, itu nggak masalah. Berarti nanti ada penundaan pembagian hak. Tapi semua penundaan ini berdasarkan kesepakatan dari semua ahli waris. Jadi tidak ada, bukan arti otomatis dalam artian langsung dibagi saat ini juga, enggak gitu. Harus diserahkan saat ini juga gitu, enggak. Yang otomatis itu adalah haknya itu berpindah secara otomatis tanpa diminta, tanpa disuruh gitu ya. Itu sudah otomatis secara hukum syariat itu sudah menjadi hak orang lain. Sehingga ahli waris kalau minta, ada sebagian meminta segera bagi, saya butuh harta nih, dia tidak dosa. Dia menuntut haknya. Tetapi juga kita tidak dosa kalau kita tunda, ya sudah. Ini kan kita alhamdulillah misalnya semuanya Allah berikan rezeki, semua kebutuhannya Allah cukupi. Sudah warisan orang tua kita, gimana kalau kita pending dulu, apalagi masih ada ibu, barangkali ibu masih memerlukan harta itu untuk sebagai digunakan, ya enggak apa-apa. Asal semuanya itu memang sepakat untuk ada penundaan, cuma nanti kalau ada di tengah jalan, ada hak yang digunakan oleh seorang, sebagian dari waris itu nanti diperhitungkan. Misalnya begini, ini peninggalannya tanah. Tanah akan dibagi untuk 3 orang misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan sebelum dibagi itu ada seorang dari ahli waris itu misalnya sudah menggunakan tanah itu. Maka otomatis nanti ada penghitungan di akhir. Karena dia sudah menggunakan maka otomatis dipotong. Gitu ya. Kalau itu ada penundaan. Memang idealnya
begitu memungkinkan langsung dibagi secepatnya. Kalau itu memungkinkan dan tidak menimbulkan adanya masalah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan otomatis di sini Pak Agung, jadi lebih kepada status hak kepemilikannya. Itu otomatis berpindah. Adapun real pelaksanaan penerapannya itu bisa ditunda sesuai dengan kemaslahatan yang tuntutan kemaslahatan di lapangan. Kalau maslahatnya ditunda ya ditunda. Kalau masalahnya dipercepat. Begitu Pak Agung. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukron Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Silakan. Kalau kan misalkan tuh dia punya anak angkat. Anak angkatnya itu dari bayi gitu. Pada tahu, tapi kan secara kependudukan itu sudah seperti anak pribadi gitu, sudah seperti anak kandung. Nah kan kalau anak angkat itu nggak dapat hak ya harusnya, atau gimana Ustaz? Mungkin nanti kita akan detail tentang ini ketika kita masuk pembahasan tentang sebab-sebab waris. Kita akan paham sebenarnya siapa saja ahli waris itu kan ada sebabnya. Kita akan batasi sebabnya, ada berapa hal yang menjadi sebab hubungan saling mewarisi. Nanti anak itu anak apa saja yang masuk ahli waris, dan saudara-saudara apa saja yang masuk ahli waris. Insyaallah ta'ala. Siap Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Oke, baik. Izin bertanya Ustaz. Mangga, silakan. Ya, Afan telat masuknya Ustaz. Ahlan. Saya Reza Mawan Ustaz. Ahlan. Terima kasih atas kesempatan ilmunya pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti. Ingin bertanya Ustaz, kalau perhitungannya ya, misalkan orang tua dari ayah misalkan meninggal gitu kan ya, ayah meninggal, berarti semua katakanlah beliau almarhum punya aset tanah gitu segala macamnya, rumah gitu ya. Itu ketika kita menghitung berarti harus dihitung total semua dulu ya gitu ya, hartanya ya, tanah, bangun segala macamnya sesuai dengan harga pada saat ini gitu ya. Pada saat dibagi, pada saat akan dibagi. Pada saat akan dibagi ya, Pada saat akan dibagi. Oke, setelah itu baru kemudian memang harus dihitung semuanya gitu ya, Ustadz ya. Betul. Amannya ya. Oke. Betul. Iya. Baik, Ustadz. Ya. Mungkin nanti kita akan lebih detail ketika bahas tentang ini, ketika pada waktu pembagian. Ketika akan bagi, seperti apa tata caranya. Insyaallah terkait dengan bagaimana cara membaginya itu. Ustaz, tanya lagi Ustaz, ini tuh menurut fikihnya imam siapa Ustaz? Maksudnya mazhabnya siapa nih yang kita bahas Ustaz? Atau kan tadi kalau dari Qur'annya udah jelas Ustaz, apakah nanti ada perbedaan, nanti akan dijelaskan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau umum aja ini sudah disepakati semua mazhab atau gimana Ustaz? Ya. Ilmu hukum waris itu pada umumnya semua ulama sepakat. Yang ada perbedaan hanya minim sekali, sangat sedikit yang berbeda pendapat. Masalah hal-hal yang tidak terlalu banyak yang terjadi perbedaan. Misalnya contoh pembagian kakek ketika kakek bergabung dengan saudara. Apakah kakek itu seperti bapak menghalangi saudara atau tidak? Itu saja. Kemudian terus bagiannya berapa pembagiannya. Terus juga bagaimana nanti kalau ada ahli waris 3 orang, ibu, bapak, istri. Atau ibu, bapak, suami. Ada perbedaan pendapat sedikit di antara ulama. Selebihnya itu semua ulama mayoritas sepakat. Makanya apa yang disampaikan di sini, ini mayoritas sudah disepakati oleh ulama. Mungkin nanti di antara yang berbeda pendapat tentang masalah ketika kita bicara tentang apa saja hal-hal yang bisa menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan, ada nanti namanya membunuh. Artinya ahli waris ini, kalau ahli waris ini ternyata dia yang terkonfirmasi, dia yang membunuh pewarisnya. Membunuh bapaknya atau membunuh saudaranya. Maka nanti kan ini ahli waris ini karena dia yang membunuh pewarisnya, maka otomatis dia terhalang kan. Tapi nanti ulama berbeda pendapat, membunuh yang seperti apa yang menghalangi waris itu? Apakah mutlak semua bentuk membunuh, apapun bentuknya, apapun motivasinya, apapun sifatnya akan menghalangi, atau hanya sebagian kategori membunuh saja, misalnya yang disengaja, yang direncanakan, gitu kan? Itu nanti ada khilaf di situ. Adapun secara umum konten-konten tentang ilmu faraid ini semua ulama itu bersepakat. Kenapa? Karena memang mayoritas tentang hak-hak ini sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sehingga ulama tidak berbeda pendapat kecuali yang belum ditetapkan. Ada masalah terjadi, Al-Quran tidak secara eksplisit,
hadis juga tidak secara eksplisit menjelaskan, tidak jelas ya, hukumnya tidak remang-remang kira-kira begitu. Ulama berbeda pendapat kemudian dalam menetapkan hukumnya. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Silakan Pak. Hukum waris ini seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan sudah begitu jelas dan gamblang dituliskan di dalam Al-Quran. Sementara kita saat ini berada di Indonesia mempunyai hukum pemerintah yang mengatur hal mengenai hukum. Ya. Apabila terjadi sengketa terhadap waris di Indonesia pada khususnya, apakah hukum waris yang tadi kita bahas dan Pak Ustadz sudah jelaskan, itu sudah menjadi ketetapan juga dari hukum pemerintah yang ada? Itu kira-kira Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, dalam di pemerintah kita untuk hukum faraid Islam itu sebagian sudah diadopsi dalam peraturan pemerintah yang kemudian dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam. Itu mungkin nanti kita bisa merefer ke sana. Mungkin yang akademisi di sini, yang dosen, yang mungkin juga aktivitasnya banyak berkaitan dengan waris atau dengan hukum keluarga atau pernikahan, bisa merujuk ke KHI itu, kompilasi hukum Islam. Di situ sebagian sudah diadopsi, seperti ketentuan tentang anak perempuan kalau satu orang berapa, kalau dua orang berapa, kemudian anak laki-laki, ibu, bapak berapa. Walaupun sebagian masih ada yang belum teradopsi, dan ada juga sebagian belum semuanya diambil. Contoh seperti bapak itu saya dapatkan di KHI itu hanya separuh hukum bapak diambil, tapi ada separuhnya yang lain masih belum diambil. Nah, maka kemudian penting kita belajar ilmu ini karena kita punya pembanding. Nah, kita punya pembanding ketika kita akan merefer ke kompilasi hukum Islam, setidaknya ternyata kita tahu di hukum waris seperti ini. Nah, walaupun nanti ketika kita ada masalah, mungkin ada pengaduan ke pengadilan agama tentang waris, biasanya yang digunakan oleh hakim itu ya merujuknya ke undang-undang yang sudah ada, gitu ya. Maka setidaknya ketika kita belajar ilmu ini, kita jadi paham secara lebih detail ya tentang pelaksanaan undang-undang itu. Karena kalau kita baca, Ana yakin kalau Bapak Ibu sekalian baca sendiri KHI itu, kemudian tidak punya basic ilmu waris ini, banyak akan bingung. Banyak akan bingung, ada berapa pasal ini, kalau maksudnya apa gitu. Tapi ketika kita belajar ilmu waris ini secara detail, ternyata ini. Saya sudah baca itu, walaupun saya tidak hafal ya, pasal-pasalnya saya nggak hafal nomor pasalnya, tapi setidaknya separuh atau mungkin lebih sekitar 70% lah. Ketentuan umum di ilmu waris ini sudah diadopsi di sana. Nah, walaupun sebagian belum, seperti tentang pembagian waris ketika tidak ada ahli waris, itu tidak ditetapkan di sana. Gitu kan. Kan nanti kan ada orang yang wafat, ahli warisnya nggak ada sama sekali. Bapak ibunya sudah wafat, dia nggak punya anak, nggak punya istri, saudaranya semua nggak ada. Dia sendirian, nggak ada kerabat yang lain. Itu nanti hartanya kemana? Gitu. Atau dia nggak punya ahli waris, adanya saudara yang jauh. Misalnya anak nggak ada, bapak nggak ada, ibu nggak ada, saudara nggak ada, tapi adanya misalnya bibi, mungkin sepupu, atau mungkin bukan sepupu ya, sepupu tapi dari ibu ya, dari bibi gitu ya. Itu nanti bagaimana cara bagi di antara mereka nggak ada dalam KHI. Karena undang-undang itu biasanya hanya diambil sesuatu yang sering terjadi. Gitu ya. Maka nanti hakim ketika ada masalah yang tidak lazim terjadi di masyarakat, biasanya mereka akan ijtihad berdasarkan merujuk ke ilmu-ilmu yang ilmu turas seperti ini. Makanya rata-rata ilmu hakim atau jaksa atau hakim ya di bidang warisan itu biasanya mereka menguasai ilmu ini biasanya. Jadi selain merujuk kepada KHI yang sudah ada, dijadikan resmi sebagai landasan hukum ya dalam menetapkan masalah waris di pengadilan agama kita, tapi mereka juga menguasai ilmu hukum waris gitu ya. Begitu Pak ya. Pak Ustadz, cukup jelas. Ya. Dilanjut Ustadz, izin bertanya. Silakan Bu Rahma. Ya, jadi sebenarnya kalau kenapa saya alasan ikut kelas ini sebenarnya pengalaman pribadi sih Ustadz. Jadi kebetulan
Februari lalu suami saya meninggal. Terus apa namanya? Waktu saya mendaftarkan membuat akta waris di kelurahan itu kan masuk nama orang tua karena kebetulan orang tua suami masih ada ya Ustadz. Orang tua suami, mertua ya? Iya, mertua itu masih ada. Itu masuk ke dalam ahli waris seperti itu. Nah, sedangkan sewaktu adiknya suami yang perempuan meninggal itu tidak masuk ke dalam ahli waris. Nah, itu timbul pertanyaan dari saya, kenapa kok saya yang perempuan suami meninggal, saya harus menyertakan orang tua atau mertua saya sebagai ahli waris, sedangkan untuk pada saat adiknya meninggal, orang mertua saya itu tidak masuk ke dalam ahli waris seperti itu. Mertuanya berarti ibu kandungnya dia nggak dimasukkan. Nah, jadi gini, adik kakak ini sudah meninggal gitu. Suami ini punya adik perempuan, kan punya suami ya. Nah, di situ ibu mertua saya itu tidak masuk ke dalam ahli waris. Tapi kalau waktu saya dijelaskan di kelurahan itu, iya Bu, itu masuk ahli waris karena memang orang tua masih ada. Walaupun memang yang menjadi ahli waris adalah ibu, pihak perempuan, walaupun ibu sendiri tidak bekerja seperti itu. Itu betul nggak sih Ustadz? Seperti itu. Jadi sebenarnya ibu itu ahli waris kalau masih hidup. Ya. Makanya saya tanya, ketika suami ibu ini wafat, itu ibunya masih ada kan? Masih ada. Masih ada kan? Orang tua masih lengkap. Ya. Ketika adiknya suami ibu itu yang perempuan itu wafat, ibunya masih ada juga? Masih ada, lebih dulu. Jadi adik perempuannya lebih dulu meninggal dibandingkan suami saya gitu. Itu penting bagi kita. Nah, itu sebenarnya yang penting agar kita belajar ini, karena ibu itu nggak bisa diputus. Ya. Ibu itu nggak bisa diputus. Siapapun anaknya yang wafat, mau anaknya laki-laki ataupun perempuan, maka ibunya sebagai ahli warisnya. Maka saya bisa katakan berdasarkan ilmu faraid ya, bahwa apa yang dilakukan ketika ibu tidak dicantumkan sebagai ahli waris ketika anak perempuannya wafat itu salah. Karena ibu itu nggak bisa dihalangi. Kecuali dia punya penghalang yang tadi membunuh, berbeda agama. Selama itu tidak ada, maka ibu itu nggak bisa diputus, akan pasti dapat. Jadi anak perempuan ataupun anak laki-laki selama orang tuanya masih ada itu masuk ke dalam ahli waris ya. Betul. Baik. Walaupun nanti yang akan dibagikan kepada ibu itu adalah harta anaknya saja, bukan harta suaminya. Kalau misalnya anak perempuan ketika wafat dia punya harta sendiri, mungkin dia bekerja atau mungkin dia punya simpanan gitu kan, itu yang dibagikan. Begitu. Jadi ibu itu nanti kita akan lebih detail paham ketika kita bahas tentang siapa sih kerabat kita yang ahli waris dan siapa yang bukan. Yeah. Karena terkadang kita akan kaget nanti ketemu ternyata ada orang yang dekat dengan kita, tapi ternyata bukan ahli waris lah. Yeah. Dia hanya kerabat, famili kita, mungkin bahkan keturunan kita, tapi dia bukan ahli waris kita. Yeah. Sehingga ketika dia bukan ahli waris, apa yang akan kita lakukan kalau kita ini anak keturunan kita kok? Dekat banget sama kita, tapi kalau kita meninggal, dia bukan ahli waris kita. Sehingga kita punya sikap apa yang kita lakukan. Mungkin kita akan kasih sebagian dari harta kita sebelum kita wafat, atau kita bisa menggunakan hibah, atau kita bisa menggunakan wasiat. Itu kan sikap kita ketika kita tahu hukumnya. Ya. Gitu. Termasuk jangan sampai nanti ibu kemudian terhalang gitu ya. Iya, iya. Nah, insyaallah. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ya. Ustaz, tanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Oh ya, oke, siap. Silakan. Silakan Pak Agung. Pak Agung kemana Pak Agung? Halo? Baik, kita lanjut dulu. Tadi Ustaz, ini Ustaz. Ya, silakan. Oke, sambil nunggu Pak Agung ya. Oke, kita lanjutkan.
Tadi waris sudah kita bahas ya. Jadi star hukum waris itu setelah pemilik harta wafat. Itu starnya. Ya, berarti kalau ada pembagian sebelum pemilik harta wafat, berarti namanya bukan warisan. Jadi hukum waris itu wajib kita laksanakan manakala timingnya sudah mulai. Yaitu pemilik harta sudah wafat. Adapun hibah itu adalah pemindahan hak kepemilikan terhadap harta, terhadap sesuatu, bisa harta, bisa yang lain gitu ya, oleh seseorang yang masih hidup. Makanya di sini bedanya antara warisan dengan hibah. Kalau warisan itu otomatis begitu milik harta wafat, maka haknya pindah ke orang lain. Otomatis ya. Tapi kalau hibah itu memang dengan sengaja seseorang melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak kepemilikannya terhadap harta kepada orang lain. Ketika dia masih hidup. Tanpa pengganti. Karena kan hibah itu pemberian murni tanpa pengganti. Kalau kita memberikan tanah tapi minta uang, itu namanya jual beli. Gitu ya. Jadi hibah itu adalah memberikan harta, seorang memberikan hartanya kepada orang lain tanpa pengganti. Ini buat kamu, ini hibah atau ini hadiah. Itu namanya hibah. Dan dilakukan oleh orang yang masih hidup. Kepada siapa? Kepada orang lain. Tidak harus ahli waris. Jadi bisa ahli waris, bisa selain ahli waris. Jadi hibah itu lebih umum. Hibah lebih umum. Nah, pemindahan harta ini tidak bersifat otomatis. Karena tindakan hukum yang dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Makanya disebut dengan bersifat ikhtiari. Opsional yang dipilih, yang sepenuhnya diberikan kepada si pemilik harta. Kalau mau silahkan, kalau tidak nggak apa-apa. Ikhtiari dan tidak otomatis. Jadi hanya berpindah kalau dipindahkan secara dengan keinginan dengan kesadaran oleh pemiliknya. Dan objeknya sama, harta kepemilikan yang dimiliki oleh si pemberi hibah. Persis seperti tadi seperti warisan. Jadi hak milik saja. Kalau milik orang lain nggak boleh dihibahkan. Dan penerimanya di sini siapapun yang diinginkan oleh si pemberi hibah, termasuk kerabat dan ahli warisnya. Kadarnya tidak ada ketentuan. Kalau waris ada ketentuan, 1/4, 1/2, 1/8, dan seterusnya. Sementara hibah tidak ada, tapi diserahkan kepada berapa maunya si pelaku ini, si pemberi hibah ini. Mau ngasih berapa? 1/2, 1/3, 1/8, terserah. Tapi kalau memberinya kepada anak, itu Rasulullah menyarankan untuk adil. Karena kalau tidak adil pemberian hibah kepada anak, itu bisa memicu konflik di antara mereka. Makanya kalau seorang yang akan memberikan harta dengan metode hibah, tidak menunggu dia mati, meninggal dulu kemudian dia bagi sebelum dia wafat, itu sah secara hukum, tapi bukan waris namanya. Dia namanya seorang menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya. Ketika kepada ahli waris, maka di situ dia wajib untuk memperhatikan nilai adil. Jangan sampai satu nggak dikasih. Atau satu dikasih banyak banget, yang lainnya dikasih sedikit gitu kan. Jadi diberikan masing-masing diberikan sesuai dengan kedudukan dan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Dan pelaksanaannya sebelum pemberi hibah wafat. Itu yang membedakan, yang sangat esensi ya antara waris dengan hibah adalah hibah itu dilakukan pemindahannya ketika pemiliknya masih hidup, sementara wasiat itu dilakukan setelah pemilik harta itu wafat. Nah, dan juga yang sangat esensial juga perbedaannya adalah kadar tadi. Kalau kadar di hibah tidak ada ketentuan, sementara di waris ada ketentuan. Penerima hibah, di hibah itu siapa saja yang diinginkan oleh si pemberi hibah, sementara waris itu hanya kepada ahli waris. Kemudian wasiat, kalau wasiat itu adalah pemindahan kepemilikan terhadap harta oleh seorang yang masih hidup. Jadi akadnya itu, sirahnya itu diucapkan oleh orang yang masih hidup. Misalnya orang masih hidup, saya akan berwasiat dengan 1/4 hartaku. Nah, jadi dia menulisnya atau mengucapkannya ketika masih hidup. Menetapkan kepada pihak lain, gitu kan. Tapi nanti pelaksanaannya setelah dia wafat. Jadi kalau hibah langsung ini saya berikan 1/3 dari hartaku buat ini, itu kan ketika masih hidup, langsung diserahkan. Tapi kalau wasiat,
saya wasiatkan misalnya sepertiga dari hartaku ini untuk masjid misalnya, tapi nanti pelaksananya setelah si pemilik harta wafat. Itu bedanya wasiat. Jadi wasiat ini bedanya dengan hibah. Kalau hibah itu dilaksanakan sebelum pemiliknya wafat, sementara wasiat pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat itu wafat. Kalau dihibah itu kadarnya tidak ada ketetapan, tapi diserahkan kepada si pemberi hibah. Sementara untuk wasiat itu maksimum 1/3. Jadi kalau ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jika lebih, maka ahli waris ditanya, apakah akan dilaksanakan sesuai dengan wasiat lebih dari 1/3? Kalau semua ahli waris setuju, silakan laksanakan. Tapi kalau ada satu yang nggak setuju, kembali ke hukum, yaitu hanya dilaksanakan 1/3 saja. Selebihnya nanti, dan tidak dosa, karena begitulah ketentuan dalam syariat. Kalau lebih dari 1/3, maka dilaksanakan 1/3 apabila ahli warisnya tidak setuju. Kecuali kalau ahli warisnya setuju, maka boleh dilaksanakan lebih dari 1/3. Dan akad wasiat itu sebelum wafat, pelaksanaannya setelah wafat. Nah, dan di antara kategori ketentuan wasiat, itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat berupa pemberian harta itu tidak boleh dikhususkan untuk ahli waris. Ahli waris yang mendapatkan warisan. Kenapa? Karena tanpa wasiat ahli waris pasti akan dapat. Karena sebagian orang itu menggunakan hak wasiat untuk menambahkan jatah harta untuk sebagian ahli warisnya. Ini buat si anak perempuan yang paling akhir ya, kasih dia begini gitu. Padahal tidak boleh ada wasiat berupa pemberian harta yang dikhususkan untuk ahli waris yang sudah mendapatkan harta melalui metode warisan. Karena kalau itu dipaksakan, pasti nanti akan menimbulkan masalah. Enak aja dia dapat tambahan dari wasiat ibu atau wasiat bapak, sementara kita nggak dapat. Akan memicu konflik keluarga. Makanya kata Rasulullah, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat yang diberikan berupa harta untuk ahli waris, kata Rasulullah. Oke, ini terkait dengan perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Izin bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, tadi kan wasiat tidak boleh. Kalau wasiat itu misalkan berwasiat mewakafkan harta saya, gitu Ustaz ya. Itu kalau kan wakaf itu ada yang wakaf zuri atau wakaf ahli ya Ustaz ya. Wakaf yang sifatnya bisa kontemporer, tidak abadi gitu ya. Misalkan saya berwasiat nih, harta saya akan wakafkan tapi nanti sebagian harta hasil pengelolaan harta wakaf saya itu bisa untuk keluarga saya, atau wakaf mustarak gitu Ustaz, wakaf yang disatukan antara wakaf sosial dan wakaf untuk ahli keluarga, dalam hal ini adalah ahli waris. Itu seperti apa ya Ustaz ya? Jadi begini, wakaf dzurri itu termasuk yang wakaf yang diperkenankan, tapi bukan kepada kepemilikan. Bukan wasiat begini, misalnya contoh nih, ada orang tua, misalnya wafat ini. Kemudian dia bilang tanah yang sana itu buat anak yang paling muda ya. Itu yang nggak boleh. Karena itu wasiat diberikan secara khusus hanya kepada ahli waris, gitu ya. Kemudian dia miliki, gitu kan, dan tidak dimiliki oleh yang lain. Itu yang kemudian tidak diperkenankan. Tapi kalau wakaf dzurri itu kan bentuknya begini, misalnya saya wakafkan lahan yang luasnya 1 hektar misalnya begitu, di situ isinya dia menghasilkan, nanti manfaat dari semua itu nanti dimanfaatkan oleh seluruh anak keturunan saya. Itu namanya wakaf dzurri itu. Jadi secara kepemilikan itu tidak dimiliki oleh siapapun, dia wakaf. Tetapi manfaatnya itu dinikmati oleh semua ahli warisnya, tanpa terkecuali, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan wakaf dzurri itu begini. Ya, secara kepemilikan, sehingga wakaf itu nggak bisa dimiliki secara individu, secara privat ya, tidak bisa dijual juga, dan tidak bisa dihibahkan, karena dia sudah menjadi mauquf alaih. Tapi yang bisa dinikmati adalah manfaatnya.
Manfaatnya itu yang menetapkan siapa? Yang menentukan adalah si pewakaf. Misalnya, manfaat dari tanah yang saya wakafkan ini untuk anak keturunan saya. Jadi siapapun anak keturunannya berhak mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Tapi kepemilikan hartanya itu tidak menjadi milik dari ahli waris. Waquf alaih. Gitu ya. Kalau seperti ini itu diperkenankan. Wakaf dzurri ya. Bukan untuk dimiliki tapi hanya untuk dimanfaatkan, manfaatnya oleh sebagian orang yang ditetapkan oleh si pewakaf. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin tanya Ustaz, bedanya Silakan, tadi Ustaz apa? Kalau dengan tadi ngomongin wakaf nih kan tadi itu cuma wasiat, hibah. Nah, hibah sama wakaf bedanya apa, Ustaz? Hibah sama wakaf. Wakaf itu adalah harta yang sudah kita wakaf itu sebenarnya sama dengan di kerangkeng gitu ya. Nggak boleh kemana-mana harta itu. Itu secara makna bahasa. Dia sudah ditetapkan tidak boleh kemana-mana. Gitu. Itu wakaf ya. Artinya ketika sudah diwakafkan harta itu bukan menjadi milik siapapun. Tapi dia nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, hanya boleh digunakan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya. Itu wakaf. Tapi kalau hibah itu pemberian, begitu sudah diberikan, itu otomatis harta itu sudah menjadi milik orang. Misalnya Pak Agung menghibahkan hartanya ke saya. Ini hibah nih, misalnya. Ke Ana gitu. Maka begitu dihibahkan itu menjadi hak saya. Saya berhak untuk menjualnya, kemudian memberikannya kepada orang lain. Tapi kalau wakaf, itu tidak begitu. Begitu wakaf diserahkan, maka wakaf itu tidak boleh dijual ke orang lain, tapi hanya dikelola agar manfaatnya itu digunakan sesuai peruntukan. Itu bedanya hibah dengan wakaf, Pak Agung, gitu ya. Kalau hibah itu hanya cara pemberiannya saja, yaitu diberikan oleh orang semasa masih hidupnya kepada yang dikehendaki. Tapi begitu sudah diberikan, maka itu sudah murni menjadi milik orang yang diberikan harta itu. Dan dia punya hak sepenuhnya untuk mengapain, mau jual, mau disimpan, hak dia. Tapi kalau wakaf, itu harta ini saya wakafkan, orang yang menerima wakaf itu dia bukan pemilik, dia hanya ditunjuk untuk mengelola, memanage agar wakaf itu manfaatnya muncul, gitu. Dan dia tidak bisa menjualnya. Nah, begitu manfaatnya muncul, manfaatnya ini diberikan sesuai peruntukan untuk anak yatim, untuk sekolah, untuk masjid, untuk apa gitu. Itu bedanya wakaf dengan hibah. Nah, ada akadnya tidak, biasanya, kenapa? Ada akadnya tidak? Semua ada akadnya. Wakaf ada akadnya, hibah ada akadnya. Kalau hibah begini, hibah simpel saja. Nih saya kasihkan, saya hibahkan harta saya buat kamu. Sudah selesai, diserahkan hibah itu. Berarti harta sudah pindah kepada yang diberikan. Yang penerima sudah berhak, sudah milik dia sepenuhnya. Sementara wakaf itu saya wakafkan misalnya sebidang tanah ini kepada untuk kemaslahatan masjid misalnya. Nanti siapa yang ditunjuk nazirnya sebagai pengelolanya? Nanti ditunjuk misalnya ketua DKM masjid. Dia akan mengurus tanah ini agar dikelola, agar manfaatnya sesuai dengan peruntukan yang diwakafkan. Untuk pendidikan, untuk ibadah, atau untuk apa begitu. Semuanya ada wakafnya, Pak. Karena itu sirat itu harus dalam transaksi maliyah. Mau hibah, mau wasiat, mau jual beli, mau sewa, kontrak, semuanya itu harus ada sirahnya. Ustaz ingin bertanya, Ustaz. Silakan, Mas Aris. Kalau misalkan banyak kejadian gitu ya, orang tuanya berwakaf, namun kemudian setelah meninggal, ahli warisnya menuntut mengambil kembali harta wakaf tersebut. Nah, dalam hal ini, bagaimana ya, yang saya tanya itu kerangkeng hukumnya gitu, Ustaz. Dalam hukum positif kita itu, ketika orang sudah berwakaf gitu ya, apakah kemudian ahli waris bisa menuntut gitu? Satu itu, Ustaz ya. Yang kedua, Ustaz, tadi kan kalau wakaf kan ada sertifikat wakafnya atau akta ikrar wakaf gitu ya. Nah, kalau hibah atau wasiat itu ada nggak, Ustaz ya? Sehingga ketika misalkan orang tuanya menghibahkan gitu, landasan hukumnya itu ketika dia meninggal, ahli warisnya ingin mengambil kembali, mempermasalahkan hibah ayahnya atau bundanya gitu. Itu ada kekuatan hukumnya nggak, Ustaz, secara legal? Terima kasih, Ustaz. Ya, sebenarnya di sirat itu cukup dengan kata-kata sebenarnya ya, asalnya. Cukup misalnya saya hibahkan kata-kata, kemudian
diperlukan saksi. Karena berkaitan di situ ada pemindahan hak, maka saksi diperlukan sebagai bukti, gitu ya. Dalam konteks zaman dulu memang sirah ucapan itu kuat dan itu menjadi landasan, dan ditambah dengan saksi yang bersifat manusia orang hidup ya, yang menyaksikan itu juga kuat. Maka di zaman seperti sekarang, di mana terkadang ucapan klaim saja itu tidak kurang kuat, maka disitulah kemudian keberadaan bukti-bukti yang lain menjadi penting. Sehingga sekarang kita temukan di hukum positif kita, termasuk juga di hukum beberapa undang-undang syariat juga, ada ketentuan setiap ada yang berkaitan dengan pemindahan hak, maka dibuktikan selain saksi juga harus ada bukti secara tertulis, dan itu nanti akan menjadi penguat ketika terjadi masalah hukum di belakang hari. Wakaf, jadi kalau wakaf ada sertifikat wakaf, ada ikrar wakaf, sebelumnya ada sertifikat, finalnya dengan sertifikat wakaf dari pemerintah. Begitupun dengan hibah, itu memang harus ada akad tertulis, mungkin kalau perlu di atas materai gitu kan, ada saksi juga, itu akan menjadi bukti. Ya, karena secara hukum Islam, begitu hibah sudah dilakukan, baik itu secara lisan saja, sebenarnya ahli waris sudah nggak boleh menuntut, karena itu sudah begitu dihibahkan, itu harta sudah putus kepemilikannya dari al-wahib ya. Orang yang sudah menghibahkan hartanya, maka kepemilikannya sudah putus. Tidak bisa ditarik oleh siapapun, kecuali oleh yang wahib, kecuali oleh si pemberi hibah. Itu dalam beberapa mazhab boleh menarik kembali hibahnya. Walaupun Syafi'iyah, walaupun Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh hibah ditarik kembali, tapi Syafi'iyah membolehkan. Makanya tadi khilaf. Orang yang sudah menghibahkan hartanya, apakah boleh ditarik lagi? Itu khilaf. Tapi secara kepemilikan, begitu sudah selesai akadnya diserahkan, maka secara kepemilikan sudah putus. Sehingga ahli waris tidak boleh menuntut secara hukum syar'i ya. Cuma karena tidak ada bukti, terkadang ada yang mengklaim. Inilah pentingnya di zaman seperti saat ini, selain ucapan, tetap harus ada bukti yang lain. Mungkin tulisan, mungkin saksi, di atas materai, simpan, semua pihak menyimpannya. Sehingga nanti kalau ada masalah, itu bisa menguatkan pihak-pihak yang terlibat sebagai bukti. Memang di dalam fikih-fikih Islam tidak disebutkan harus ada tertulis, tapi tuntutan zaman saat ini, keberadaan bukti tertulis, akad tertulis, itu pun kemudian sangat penting. Karena saksi hadir, itu bisa wafat. Misalnya ada orang dulu saya bilang, ini saya wakafkan, ada saksi 2 orang. Saksi bisa wafat. Tapi kalau tulisan, disimpan rapat, itu bisa kuat. Gitu ya. Begitu, makanya alhamdulillah di hukum-hukum kita, di hukum-hukum akad ya, kalau nggak salah mungkin Mas Aris karena sebagai dosen mungkin lebih paham tentang ini, hampir semuanya ada akad tertulis. Ya, kan itu menjadi bukti hukum ketika terjadi permasalahan hukum ya di bidang pidana, biasanya ketika ada masalah keributan terkait dengan kepemilikan harta. Begitu Mas Aris ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sudah jam 5:30 rupanya ini. Asik loh Ustaz. Jadi nggak kerasa kalau ini ternyata ini baru mau muqaddimah lah. Ya, ya silakan. Ya, mangga. Ya, nuhun Ustaz. Ini Ustaz, izin bertanya, untuk definisi harta milik seseorang itu yang seperti apa gitu ya? Karena kan kalau untuk orang yang sudah menikah, kalau saya ngebayangin gini, misalkan gini, oke, rumah atas nama suami, tapi sebetulnya kan pada saat kita membeli bisa jadi harta bareng-bareng gitu kan ya. Nah, yang seperti apa sih yang disebut sebagai harta milik emang murni gitu seseorang itu? Gitu Ustaz, nuhun. Ya, cakep. Jadi harta, jadi sebenarnya ini secara tersirat ya. Tersirat itu berarti secara tidak langsung bisa kita pahami bahwa dari ilmu waris ini, berarti memang Islam itu mengisyaratkan setiap kita itu punya manajemen harta yang jelas. Termasuk suami istri. Gitu kan? Suami harus punya manajemen harta saya mana, harta istri mana. Gitu. Ini secara tidak langsung ya, Freud mengisyaratkan ke situ. Kenapa? Karena memang ketika ada seseorang wafat, ini yang dibagikan hanya harta yang wafat. Gitu ya. Jadi kalau ada kasus seperti saat ini, banyak orang yang suami istri bekerja bareng-bareng, kemudian beli harta juga bareng-bareng, tanah bareng-bareng, rumah bareng-bareng, kendaraan bareng-bareng, begitu kan, usaha juga bareng-bareng, maka di situ harus mulai dilatih kita untuk memanage harta kita.
gitu kan. Tapi secara singkat begini Bu Ajeng ya. Jadi harta yang menjadi murni milik kita adalah harta yang dimiliki oleh kita dengan dengan metode penghasilan yang memang secara syariat itu dibenarkan. Misalnya kita bekerja, dapat penghasilan, itu harta kita. Kemudian kita dapat warisan dari orang tua kita, itu harta kita. Kita dapat hibah dari orang lain, pemberian apapun bentuknya gitu. Honor ataupun apa gitu, fee atas jasa-jasa kita, itu sebenarnya adalah harta kita gitu. Termasuk kalau seorang perempuan dikasih harta oleh istrinya, oleh suaminya misalnya, kata suaminya ini buat belanja keluarga, ini hadiah buat kamu. Itu yang ketika dihadiahkan sudah menjadi harta istri. Nah, jadi ketika nanti dalam kasusnya bekerja, kemudian beli rumah, maka tadi ya beli rumah, oke, kita hartanya bareng-bareng nih. Di situ harus jelas di awal kalau bisa itu ya. Misalnya rumah ini kita beli harganya, misalnya harganya 3 miliar. Ternyata suaminya 2 miliar, istrinya 1 miliar. Berarti rumah ini miliknya 2/3-nya milik suami, 1/3-nya milik istri. Walaupun nanti ketika di atas namakan hanya atas nama istri atau suami. Karena kan atas nama itu kan data kependudukan, di mana setiap aset itu kan harus ada pemiliknya gitu ya. Nah, terkadang tuntutannya hanya cukup satu gitu ya. Tetapi yang nyatanya adalah harta itu milik berdua. Gitu. Makanya sebisa mungkin kita mulai melatih saat ini. Bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita, tapi ini untuk kemudahan ketika terjadi sesuatu kejadian yang berkaitan dengan hukum. Karena kan suami istri kan nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Termasuk juga siapa yang menjamin kemudian suami istri bisa langgeng selamanya sampai wafat dua-duanya. Kan ada tiba-tiba di tengah jalan pecah kongsi gitu ya. Ketika sudah jelas manajemen harta masing-masing, maka di sini sangat jelas. Gitu ya. Jadi begitu Bu Ajeng ya. Jadi harta murni itu adalah harta warisan dari orang tuanya, harta yang dihasilkan oleh seorang dari pekerjaan yang memang pekerjaan yang resmi, yang artinya yang dibenarkan secara syar'i, termasuk juga pemberian dari orang lain. Nah, jika ada harta yang dimiliki secara bersama-sama dengan orang lain, maka berarti itu harta milik orang lain. Itu nanti harus ada manajemennya, sehingga nanti kalau ada satu orang wafat atau pecah kongsi kalau suami istri, setidaknya oh ini sudah tinggal diuangkan. Wah ini jatah saya segini. Begitu Bu Ajeng ya? Ya, siap Ustaz, atur nuhun. Ya, sami-sami. Cukup ya? Cukup untuk pertama insyaallah taala. Jangan terlalu banyak nanti kita kecapean gitu ya. Nanti kita akan materi yang berikut. Masih ada beberapa hal yang belum kita selesaikan di pembahasan yang pertama ini terkait dengan ada rukun, ada sebab, ada syarat waris. Insyaallah kita akan tuntaskan di pertemuan depan. Insyaallah nanti makanya nanti saya mohon untuk aktif aja bertanya karena memang waris ini banyak ininya, banyak sangkutannya, banyak masalahnya gitu ya, banyak banyak warawirinya di sana sini gitu. Jadi kalau ada apa langsung ditanyakan, bisa lebih aktif sehingga pembelajaran kita ini buahnya efektif gitu. Kita belajar tidak monoton, tapi kita belajar untuk meningkatkan wawasan kita dan juga tentunya kita bisa memiliki kemampuan yang sangat bagus nanti ketika kita akan menyelesaikan masalah-masalah waris dalam kehidupan kita. Barangkali itu saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pertemuan kita di perdana ini Allah berikan keberkahan, menjadi ilmu yang barokah, yang kita semakin paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita. Semoga Allah berikan kita taufik daya tetap konsisten untuk taat terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hambanya yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga. Kita berdoa bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran tayyiban mubarakan. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, terima kasih Mbak Del. Sama-sama, mohon pamit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nuhun Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.